Bukan Persib namanya kalau nggak heboh. Wilujeng Sumping, Frans Putros. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk pemain terbaru daripada Persib Bandung, yaitu Frans Putros, yang merupakan andalan Port FC musim lalu dan juga andalan timnas Irak. Wow, menyala, iya. Nah, jadi kali ini gila ya, memang aku pikir udah selesai lah tentang Wilujeng Sumping, tentang kehebohan daripada Persib untuk memberitakan pemain-pemain terbaru mereka. Kemarin di bursa transfer memang Persib menjadi primadona. Semua media tertuju pada Persib Bandung. Jadi orang menunggu-nunggu transfer daripada Persib Bandung siapa yang akan datang karena banyaknya pemain yang dilepas. Nah, sempat mulai tidak banyak lagi yang bahas Persib, kan, karena memang fokus ke Piala Presiden dan juga Piala AFF yang U23 ya maksudku. Sekarang Persib menggebrak lagi. Kupikir nanti Wilujeng Sumpingnya tidak akan ada kejutan seperti Wilujeng Sumping yang sebelumnya. Rupanya ada lagi kejutannya. Ya sebenarnya dari kemarin itu udah ada ngeletak papan bunga ya. Papan bunga diletak di situ dan kata-kata Wilujeng Sumping tertera, tapi tidak ada namanya. Penasaran lah orang ya kan, siapa ini Wilujeng Sumping ini? Dan ini sesuai dengan yang dikatakan Coach Bojan. Kita tahu memang sekarang dilegalkan untuk memakai 11 pemain walaupun yang main nanti cuma 8. Kan gitu, jadi 11 boleh nih pemain asing gitu. Nah Coach Bojan ditanya lah tentang planningnya, apakah bakal memakai 11 pemain asing? Enggak gitu ya kan. Nah Coach Bojan dengan sangat percaya diri bilang enggak, kami enggak pakai 11 pemain asing, kami paling nanti cuma pakai satu lagi, pakai sekarang udah cukup kata dia. Dia kan yang udah datangkan Persib kan ada 8 ya, dan 8-8-nya juga mungkin merasa udah pas lah gitu untuk skuad Persib musim depan, baik itu nanti di kompetisi Super League dan juga ACL gitu kan. Nah dengan datangnya satu pemain kayaknya udah cukup lah nanti kata Coach Bojan. Dan betul aja satu pemain sekarang sudah Wilujeng Sumping. Iya. Dan nggak tanggung-tanggung ya. Ini back timnas loh. Bukan pemain grade B, grade C ya. Ini bukan pemain-pemain yang malang melintang di Liga Malta, bukan. Ini pemain yang udah malang melintang di Liga Denmark. Dan juga pernah main di timnas Denmark untuk kelompok umur 20 dan 21. Dan juga masuk dalam skuad timnas Irak. Bahkan kemarin sempat jumpa dengan Indonesia saat itu ya. Nah, di sini yang menarik kita lihat adalah ada 2 poin. Pertama, proses perkenalannya. Yang kedua adalah kita mau bahas ini pemain. Yang pertama tadi udah sempat aku bahas tentang gebrakan Persib. Memang kalau nggak apa ya bisa kita bilang, cetar membahan itu bukan Persib namanya ya. Kalau nggak heboh itu bukan Persib, sesuai dengan judul yang aku kasih. Karena apa? Karena memang Persib ini selalu punya gebrakan tersendiri, punya cara tersendiri memang untuk mencari atensi. Dan betul aja guys, lihat di jalan-jalan sekarang di sosial media ramai membicarakan tentang pemain terbaru daripada Persib Bandung. Dan bukan apa-apa ya kan, saat udah mulai senyap berita-berita transfer pemain Persib, boom, mulai meluncurkan yang namanya semacam exposure yang luar biasa. Nah ini memang sesuai dengan yang apa dikatakan oleh Pak Adit selaku daripada Deputi PT Persib Bandung, yang mengatakan bahwasanya Persib itu lebih daripada sebuah klub. Ini udah punya branding tersendiri. Makanya Persib ini selalu punya cara tersendiri lah kalau memang betul-betul ingin memperkenalkan pemainnya. Dan ini sangat berbeda dengan pemain-pemain yang lain ya. Maksudnya klub-klub yang lain. Persib mengenalkan pemain dengan videotron, koran, radio, mobiltron, bahkan sampai bioskop loh. Klub mana coba yang kayak gitu? Nggak ada. Cuma Persib doang semata. Oke, nah itu untuk poin pertama. Kita masuk ke poin kedua, bagaimana Persib bakal jadi lebih mengerikan dengan hadirnya Frans Putros. Kita panggilnya Putros aja kan. Nama Putra ya kan. Dia Putros. Iya. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari segi postur dia itu cukup tinggi, 181 ya. Ini layaknya pemain-pemain di Eropa dengan tinggi yang cukup ideal. Ya, walaupun kalau misalnya di barisan pertahanan 180 cukup lah.
udah pas lah. Tapi kalau misalnya tadi 190, bah lebih ngeri lagi kan gitu. Nah, di sini umurnya memang sudah masuk ke pala 3, yaitu umur 32. Dia tahun 93, bah. Sama-sama gue tahun 93 ya kan. Nah, di sini dia juga kayaknya baru ulang tahun 14 Juli ya kan. Sekarang udah 16 ya kan, 16 Juli. Jangan-jangan dia tekan kontrak sama Persib kemarin pas ulang tahunnya ya kan. Nah, di sini dia posisinya ini guys. Nah, posisinya ini yang paling mungkin dicintai dan disukai sama Coach Bojan. Apa itu? Yes, dia bisa di 3 posisi. Memang posisi utama dia sebagai back tengah. Oke? Tapi selain back tengah, dia itu juga bisa di posisi back kanan dan defender midfielder. Ya kan, gelandang bertahan. Ini adalah posisi yang sangat minim di Persib, khususnya back kanan nih. Oh, sebenarnya back kanan udah ada abang kita hand ya kan, nggak usah diragukan lagi. Tapi kan takutnya abang kita hand ini akumulasi kartu. Nah, maka mesti ada pendampingnya yang sepadan gitu kan, dan itu ada di Putros. Karena nggak bisa kita cari pengganti hand ini yang biasa-biasa aja, wajib yang luar biasa juga, sama kayak bang hand ya kan. Dan terbukti Putros bisa diproyeksikan sebagai bek kanan, dan dia juga bisa sebagai gelandang bertahan. Jadi nanti ke depannya Mark Adam Alis nggak usah risau lagi kalau misalnya mereka nanti kena akumulasi kartu atau mungkin mereka cedera. Kenapa? Putros bisa ditempatkan di sana. Tidak hanya itu, di sini juga dia nanti bisa membackup peran daripada Julio Cesar dan juga Matricardi. Kita tahu Julio Cesar, Matricardi belum pernah main bersama. Nah, nanti kalau main bersama mereka pasti sangat kokoh itu pertahanan Persib. Nah, seumpama nanti terlalu keras permainannya sehingga ada yang akumulasi atau ada yang cedera, maka Putros siap menggantikan daripada salah satu kedua pemain ini. Atau nanti Persib lebih ekstrim lagi. Apa itu? Yes, memakai 3 back. Wah, gila nggak itu kalau Putros baru nanti masuk ke Julio Cesar atau masuk si Matricardi, 3-3-nya sekali main. Wah, ini gila nih. Bisa makin dahsyat pertahanan Persib ini ya kan. Sulit untuk dibobol. Siapa yang mau mencetak gol ke gawang Persib kayak gitu? Belum lagi di belakang nanti ada Adam Perzibek. Udahlah, wassalam. Clean sheet Persib. Maka kalau misalnya suatu tim bisa aja membobol gawang Persib di musim depan, kayaknya itu udah suatu prestasi. Iya. Jangankan minta menang ya kan. Bisa cetak gol aja udah mantap. Ah, gitulah mungkin untuk tim lawan. Iya. Songong kali, astagfirullah. Oke, nah kita bahas lagi. Jadi di sini dia tuh udah punya 20 caps guys untuk di timnasnya, di timnas Ira Uma. Banyak, berarti ini tergolong pemain yang senior ini ya kan. Dan di sini dia punya market kisaran 6,8 M. Dan terakhir kali main di klubnya Asnawi Port FC. Berarti ini sempat main bersama dengan Asnawi kemarin itu selama setahun 2 tahun lah ya, kalau nggak salah. Nah, di sini dia di Port FC dia udah dari 2022, berarti udah 3 tahun juga guys dia main di Liga Thailand. Berarti pengalaman dia untuk di Liga Asia Tenggara nggak usah kita ragukan lagi. Nah, di sini juga bakal membantu daripada Persib Bandung yang di level Asia, yang mana sebelumnya Pak Adit bilang kalau bisa kita mendatangkan pemain itu adalah pemain-pemain yang udah punya pengalaman di level Asia. Karena kebetulan Persib bakal main di kancah Asia yaitu ACL 2. Dan betul aja Putros ini udah punya pengalaman main di ACL 2 bersama dengan Port FC. Nah, jadi ini bakal jadi keuntungan tersendiri bagi Persib. Dia tidak hanya mendapatkan pemain yang berkelas, tapi dia juga mendapatkan pengalaman pemain tersebut yang udah pernah dia dapatkan bersama klub sebelumnya. Dan itu mungkin cukup membantu kepada pemain-pemain Persib yang mungkin masih kurang atau minim pengalaman tentang di level Asia. Seperti itu guys. Memang sesuai nih. Inilah kalau misalnya udah manajemen, pelatih, pemain dan supporter udah selaras gitu ya kan. Jadi pergerakan itu pun enak aja gitu ya kan. Semua sesuai dengan apa yang dikatakan. Karena banyak sekarang ini apa yang dikatakan beda yang dilakukan. Iya. Yang dilakukan beda, yang dikatakan pun beda. Kan? Bukan hanya dalam sepak bola. Iya. Oke. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwasanya ini adalah pemain yang kemarin sempat diisukan ke Persib Bandung, kan? Tapi nggak jadi kemarin itu. Nah, banyak sekali desas-desus. Oh, ini Frans Putros nih bakal merapat. Udah sampai page itu udah
mengisukan nama dia lah untuk merapat ke Persib gitu kan. Terakhir lambat laun nggak jadi. Kenapa? Muncul nama Julio Cesar, muncul nama Matricardi, kan nggak mungkin lagi gitu ya kan. Apalagi kemarin masih regulasinya cuma 8 pemain asing. Jadi udah pupus lah harapan tentang Franz Boutros ini bergabung. Ternyata pihak LIB memutuskan, oke, boleh 11. Dan akhirnya Coach Bojan bergerak cepat dan langsung memastikan kepada Franz Boutros, mau gabung nggak? Mau nggak? Ya, pas pula dia udah selesai dengan Port FC. Ya, mau lah, masa enggak kan? Klub terbesar di Indonesia, siapa yang nggak mau? Apalagi dia udah punya juara back to back. Udahlah, itu jadi daya daya magic tersendiri bagi pemain-pemain yang ingin bergabung dengan Persib Bandung ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat dengan istilah itulah, kalau rezeki nggak kemana ya. Karena Persib kayak udah ikhlas dengan pemain ini, oke lah nggak. Rupanya jadi gitu ya kan. Itu memang kalau udah pakai ilmu ikhlas semuanya dapat gitu ya. Sama kayak mungkin musim lalu Persib tuh sempat nggak pemuncak klasmen. Memang nggak sampai turun ke apa kali, tapi dia ke pertengahan terus masuk mepet aja gitu peringkat kedua ketiga di bawah Persebaya ataupun Bali kan gitu, ataupun ya Persebaya dan Bali. Nah di situ Persib kayaknya nothing tulus aja, mainnya ikhlas aja, ditambah lagi banyak cedera, kan nggak terlalu banyak muluk-muluk lah. Jadi yang penting main bagus aja, nggak ada semacam oke kita mesti bertahan ya, mesti dapatkan gelar juara, enggak. Nah justru ketika tanpa adanya tekanan seperti itu, yang mereka main nothing tulus, malah berhasil meraih kemenangan terus gitu. Nah kayaknya ini mungkin bisa ditiru sama klub-klub lain, kan, ilmu tulus dan ilmu ikhlas. Iya. Ada aja bilangnya ya. Nah, di sini kan juga kita tahu kemarin tuh sempat ya rame kali isunya itu tentang Persib bakal kedatangan pemain Chelsea dulu ya, yaitu Lucas Piajon. Tapi tak kenapa Santer nggak jadi gitu ya kan, dan ternyata lebih deras nama Franz Boutros, dan betul aja si Piajon, si Lucas nggak jadi datang dan Franz yang datang. Dan ini tergolong bagus ya. Karena kita tidak mau terlalu jumawa dengan pemain-pemain besar sebelumnya, rupanya nanti sampai sini melempem gitu ya kan. Bagus pemain yang sudah pernah teruji, apalagi dia main di timnas Irak level Asia dan juga main di klubnya Thailand, jadi masih 11-12 lah atmosfernya. Jadi nggak terlalu terkejut, nggak butuh adaptasi lama. Mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa Coach Bojan itu merekrut pemain kebanyakan dari liga kisaran ASEAN, atau mungkin pemain-pemain dari Asia, kalaupun Amerika Latin yang mungkin main di Liga ASEAN. Kenapa? Biar nggak apalagi ya, kayak adjust lagi, kayak menyesuaikan lagi, nggak perlu menyesuaikan. Jadi udah datang udah langsung nyetel, sama kayak striker Kamboja itu kan, yang Liga Kamboja, yang mantan Visaka, ya kan, Ramen Tengki, baru juga Baros juga kan gitu kan, William. Wah pokoknya karena mantan-mantan pemain yang udah main di Asia Tenggara dan juga di Asia, jadi nggak rempong lagi lah Persib. Makanya kita bilang ini Coach Bojan ini memang cerdas kalau udah dalam milih dan merekrut pemain. Jadi dia tuh selain daripada memang mesti bisa banyak posisi, kan itu kan ciri khas Bojan itu. Dia nggak mau merekrut pemain kalau cuma satu posisi aja dia bisa. Aku maunya bisa banyak posisi, karena dia tahu Persib main di dua kompetisi, Super League dan ACL, dan ini keras, berat, butuh stamina yang cukup besar. Makanya pasti bakal ada yang tepar. Makanya Persib wajib mendatangkan pemain yang bisa bermain di berbagai macam posisi. Ditambah lagi mesti merekrut pemain yang udah punya pengalaman di Liga Asia Tenggara. Jadi biar lebih enak, ataupun setidaknya di Liga Asia lah. Paling mungkin cuma Adam Perzibek lah ini yang mungkin dari Inggris, dari British sana ya kan, tapi nggak masalah karena ini posisi sebagai kiper mungkin tidak terlalu mencolok seperti itu. Ya mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan perihal tentang transfer Persib Bandung yang akhirnya menemui titik terang dan akhirnya sudah jelas dan siap berangkat untuk ke Thailand untuk melakukan TC. Dan bisa kita bilang dengan hadirnya Franz Boutros ini makin banyak yang kepanasan. Iya. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pemain terbaru Persib Bandung dan tentang cara uniknya Persib Bandung memperkenalkan pemain terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.